Daun salam di atas meja makan, buat bumbu masakan kini. Salam dan hormat saya haturkan buat pemirsa yang ada di sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, ada 4 kitab yang wajib kita imani. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur. Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quranul Karim. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini adalah kitab yang paling terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini berisi tentang 3 hal. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran berisi tentang akidah, yaitu pokok-pokok keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa zalikal kitabu di sini adalah maknanya bimakna hadza. Ya. Jadi zalika di sini bimakna hadza. Bukan diartikan itu adalah kitab, akan tetapi ini adalah kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabu, ini adalah kitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, bagi kita sebagai umat Islam khususnya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka wajib kita meyakini terhadap kebenaran Al-Quranil Karim. La raiba fih, tidak ada keraguan. Wajib kita meyakini apapun, apakah itu tentang kabar gembiranya, ataupun itu tentang peringatan bagi kita, atau kabar tentang adanya surga, atau kabar tentang adanya neraka. Bagi kita, kita wajib imani itu semua. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran ini akan memberikan petunjuk bagi kita di saat kita mau membaca, mempelajari, memahami, baru Al-Quran akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran ini berisi
tentang syariah atau tentang pokok-pokok ibadah. Berisi tentang syariat atau pokok-pokok ibadah. Hadirin rahimakumullah. Maka Al-Quran menjelaskan, Allah berfirman ya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, an-nas ya bermakna umum. Tidak dikhususkan hanya untuk orang yang muslim, semuanya. An-nas, an-nas. Ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran perintahkan kepada kita untuk sholat, tujuannya la'allakum tattaqun. Al-Quran perintahkan kita untuk puasa, tujuannya la'allakum tattaqun. Al-Quran perintahkan kita untuk berhaji, tujuannya la'allakum tattaqun. Dan Allah perintahkan di dalam Al-Quran terhadap ibadah-ibadah yang lainnya agar tujuannya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran itu berisi tentang muamalah atau tata cara kita bermasyarakat dengan baik, tata cara kita bersosialisasi dengan baik, atau cara kita bertetangga dengan baik. Hadirin rahimakumullah. Inilah yang ketiga, berisi tentang muamalah ya. Tata cara kita bermasyarakat, bagaimana bertetangga dengan baik ya. Subhanallah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa salah satu indikator mengenai kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat adalah di saat kita mempunyai tetangga yang baik-baik. Tetangga yang saleh-saleh. Karena pada saat kita bertetangga dengan baik, bermasyarakat dengan baik, kemudian kita saling membantu satu sama lain, maka di saat kita ada tetangga yang membutuhkan bantuan kita, maka dengan sendirinya mereka pun akan membantu kita. Maka tidak boleh kita hidup sendiri ya. Tidak boleh kita hidup menyendiri saja tanpa kita bersosialisasi dengan baik atau tanpa bermasyarakat dengan baik. Ingat, kita hidup perlu saling membantu satu sama lain. Tidak bisa kita hidup sendiri, maka berbaiklah dengan tetangga kita. Apalagi dengan tetangga sesama umat muslim. Walaupun kita bertetangga dengan umat yang lain, maka kita harus berbaik dengan mereka, bersosialisasi, bermasyarakat baik dengan mereka. Kita tidak boleh saling menyakiti, kita tidak boleh saling menzalimi, akan tetapi kita harus saling membantu satu sama lain. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.